sholat tobat, saya mendengar suara seperti nyanyian Nyanyiannya dalam bahasa apa? dalam bahasa India. India? Ada yang nangis. Oke, jadi setelah itu barulah sakit-sakitan. Iya. Sakitnya apa ya keluhannya yang Ya waktu itu? keluarnya dari situ Lebih dekat ibu. dari gurunya telepon ke rumah. Ibu ini anak ibu sakit udah 1 hari udah ditanganin katanya belum sembuh-sembuh. Ibu harus datang ke rumah ke pesantren. Sebagian sudah mulai keluar. Mudah-mudahan biasanya habis itu nanti terus lama-kelamaan bisikannya itu kayak jauh gitu loh. Lama-lama seperti itu. Semakin jauh, semakin hilang. Nah itu insya Allah semakin kesembuhan itu ada di hadapan mata, insya Allah seperti itu. Mbak Ninta ada pertanyaan nggak tadi ngelihatnya on off begitu? Sudah agak enakan ya sekarang? Udah agak enakan. Bagian mana yang enakan? Terutama bagian kepala yang paling enak. Kalau dari badan sampai kaki masih menggebu-gebu ya, kayak nggak karuan. Cuman kalau di bagian kakinya lemes aja, masih lemes. Menggebu-gebu kayak mau ngamuk gitu, mau marah? Apa gimana? Nggak nyaman aja, masih nggak nyaman. Gitu. Kalau kepala apa? Pusing gitu? Kepala lebih enak. Kalau sekarang lebih enak ya? Lebih enak, lebih ringan. Tadi pas sebelum Pak Ustadz berdoa, tadi apa namanya Gemetar. tangannya bergetar gitu. Itu kenapa? Takut apa gimana? Gerak sendiri. Oh gerak sendiri. Gerak sendiri ya. Pak Ustadz nanti untuk di rumah beliau mengobati dirinya sendiri bagaimana selain Ya doa? paling tidak ya doa sendiri atau tiap pagi lihat acara saya. Jam 5 pagi ngaminin aja di situ. Mbak cepat sembuh ya. Kalau ada bisikan tadi kata Pak Ustadz istighfar ya. Kasihan anak-anak loh. Anakmu berapa jumlahnya? Baru satu. Baru satu. Ya udah, semoga menyusul yang kedua ya. Amin. Udah cukup? Cukup. Terima kasih banyak Pak Ustadz Danu atas doanya. Semoga bermanfaat untuk saya agar saya bisa lebih belajar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mbaknya ya. Jangan dipukulin orang-orang di situ ya. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang susuk. Pertanyaan aku kah sesungguhnya pernah nggak sih ada ya hanya tergoda lah. Mungkin belum menggunakan tapi tergoda karena mungkin ya bujukan rayuan teman-teman seprofesi. Pernah nggak? Pernah. Ceritain Kak. Pernah. Pengen banget gitu kan. Pengen banget. Pernah pada satu waktu nggak dapet job sama sekali gitu kan. Terus ngerasa kok kayaknya kalau setiap bercermin kok gue nggak cantik ya gitu. Kok kalau ngelihat yang lain tuh pernah ada rasa iri ke situ gitu. Apa perlu aku pakai seperti itu gitu? Apa perlu aku pakai gitu gitu? Cuma inget lagi kayak gue takut ya gitu. Karena inget nenek aku aja meninggalnya kan seperti itu gitu, agak susah gitu kan. Jadi akhirnya niat-niat seperti itu batal lagi gitu. Ya pemirsa, memang kita jangan sampai berulah atau mungkin juga hilaf melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena efeknya akan sangat fatal kepada keluarga dan juga orang-orang tercinta kita. Namun berbeda dengan kasus yang satu ini, seorang ibu yang benar-benar ingin anaknya sembuh, segala pengobatan dilakukan, namun sayangnya sang ibu yang mendapatkan imbalan yang tidak baik. Langsung saja bertemu dengan narasumber selanjutnya. Assalamualaikum Ibu. Silakan masuk sini, silakan masuk. Iya, sini boleh salam ke Pak Ustadz dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ya. Ibu dengan siapa namanya? Saya Winda Al-Waqiah. Ini anak saya Winda, saya Waqiah. Waqiah ya. Mbak Winda sama Ibu Waqiah. Asalnya dari mana? Dari Gandasari, Kadupandak, Cianjur. Oh dari Cianjur. Ya. Saya mau nanya dulu Mbak Windanya dulu sempat sakit. Iya. Sakitnya katanya non medis tak terdeteksi gitu ya. Boleh ceritakan dulu berapa tahun sakitnya dan seperti apa? Sakitnya awalnya Lebih dekat. sakitnya awalnya lagi di pesantren. Baru menjalankan pesantren baru 7 bulan.
8 bulan jalan. Nah segitu dia pergi ke pesantren, di pesantren dia pas mau ada masuk ke bulan Ramadan puasa itu tanggal 15 dia masuk ke pesantren, tanggal 16-nya dia ada di pesantren. Nah dari itu kata teman-temannya, kata anak saya, Kak Rohil, ayo keluar yuk. Kan di pesantren ada 2 tingkat ya. Dia duduk. Lain sekarang emang ada apa? Ya melihat keanehan katanya, mau enggak keanehan apa? Ah udah aja ikutin. Nah dia berduduk berdua sama temennya. Begini, katanya gigit jari. Buat apaan gigit jari? Kata, ya gigit aja. Nih pas gigit, berasa enggak? Berasa. Ingat enggak? Ingat. Tidur? Enggak. Ingat aja. Nah ini Mbak Karohil katanya, liatin ya, harus ikutin dulu saya. Saya mau bilang lafaz la ilaha illallah 3 kali. Ya dia temennya ngikutin. Nah setelah itu dia jarinya nunjuk ke arah bulan yang lagi mancar. Itu dia langsung bentuk lafaz la ilaha illallah jarinya begitu. Nah itu kelihatannya yang temennya tadi itu, bulan itu tadinya bulat jadi lafaz Allah. Nah itu setengah jam, nah kedua lagi setengah 11, setengah 12. Dari setengah 12, nah sekarang udah ya sekarang lain lagi. Sinar bulannya sekarang lafaz Allah ganti pemancarannya sekarang, pancarkan kedua arah anak saya sama temennya. Gigit lagi jari, pas digigit ingat ya sakit dong katanya gitu. Nah setelah itu udah lihat, pas itu pemancaran bulan yang tadi lafaz Allah berbentuk lagi. Mancar kedua anak ini sama sekitar keliling pesantren itu. Ya ampun ini cahaya apa kata temennya, udah aja. Nah segitu nyampe jam 12 udah katanya yuk masuk lagi ke kamar tidur katanya. Nah habis tidur paginya udah jam 3 udah bangun. Semua pesantren temen-temennya bangun katanya, bangun mandi, sholat, taubat, tahajud, sholat hajat kata dia, kata anak saya. Setelah Nah. saya sholat tobat, saya mendengar suara seperti nyanyian Nyanyiannya dalam bahasa apa? dalam bahasa India. India? Ada yang nangis. Oke, jadi setelah itu barulah sakit-sakitan. Iya. Sakitnya apa ya keluhannya yang Ya waktu itu? keluarnya dari situ Lebih dekat ibu. dari gurunya telepon ke rumah. Ibu ini anak ibu sakit udah 1 hari udah ditanganin katanya belum sembuh-sembuh, ibu harus datang ke pesantren. Udah saya bawa pulang dari rumah. Nah nyampe rumah itu kan mau puasa ya, ngamuk-ngamuk terus. Gimana saya udah diobatin ke paranormal, ini katanya nggak ada apa-apa ini bawaan dia katanya ujian dia. Nah sesudah itu masuk bulan puasa Ramadan ya. Saya kan suami saya, istrinya kiai di situ, di masjid itu. Nah, kalau orang-orang kan ngikut waktu terawih. Kalau suami saya enggak sama saya, ngejagain anak. Anak saya berontak kan di rumah, atap rumah habis, pintu habis, kaca juga jendela habis. Tapi dia masuk dia enggak kena. Itu juga setrum gua juga malah saya yang kena. Masuk Ramadan malah sakit. Iya. Orang-orang ya pada masuk ke masjid, saya mah jagain anak di rumah sama suami berdua. Kalau misalkan mau sholat gantian, mau terawih gantian, sambil di dekat pintu jagain anak saya. Ya Allah, kenapa ini anak? Kalau dia lagi mau keluar ya. Anehnya, kalau saya buat apa keluar? Dia pas telanjang kan nggak pakai kain, selai pun juga Ya saya Allah. kelihatan aurat ya. Ya Allah, kata saya gimana itu? Ini cobaan kenapa begini? Saya juga. Nah setelah itu dia lari ke tempat lemari, ngambil baju sama kain sarung. Saya kasih kain mau pakai baju, iya katanya. Terus saya kasih baju buat cewek, malah nggak mau dia, udah disobekin, udah dimasukin sobekin. Nah ngambil baju bapaknya, pakai sarung, pakai celana yang gini, terus pakai kemeja, pakai jas. Pakai baju laki-laki Iya lah. pakai baju laki-laki, pakai peci, sama ambil itu yang sorban yang putih. Kan punya sorban yang putih, terus dia pakai iketin langsung ke sini. Dia mau keluar, mau kemana? Saya udah jagain sama suami, udah nggak muat istilahnya, ya keluar. Jadi malah Iya,
Ya, bertingkah seperti laki-laki. Nah, dia jalan, kata orang yang dekat, itu siapa ya, kayak alim ulama katanya, kata lihatan orang tetangga saya. Nah, dia saya ikutin terus sama suami, masuk ke masjid. Dari masjid dia langsung sholat. Dari sholat itu, Sholatnya di saf laki-laki? iya, tapi bukan waktunya sholat gitu. Keanehan ini berapa tahun berlangsungnya Bu sebelum sembuh? Berlangsungnya 2016 nyampe sekarang 2018 akhir. Nah ini baru sadar hari-hari ini. Baru 12 hari sadarnya dia. Nah, yang Mas Robi dapat kabarnya katanya Ibu kena efeknya. Iya. Efeknya apa sakit? Ada yang manggil suara bapak. Ternyata, Bilangnya gini, apa? Assalamualaikum. Win. Pas dilihat di pinggir ada cahaya. Cahayanya besar banget putih waktu pas mati lampu lagi. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Winda, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Winda, ya Allah. Jika ilmu-ilmu gaib yang masuk ke dalam tubuh Mbak Winda tersebut musyrik, ya Allah.